Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan saya, Pak Bagus. Ya, hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang bab 2, yaitu materi himpunan. Materi ini untuk kelas 7. Ya, langsung saja menuju slide selanjutnya. Ya, di sini yang saya akan jelaskan, yang pertama adalah tentang pengertian himpunan. Ya, materi ini sangat baru, dulu di SD belum pernah ada, maka dari itu kita akan belajar bareng-bareng di sini. Apa sih himpunan? Ya, kalau secara singkatnya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, ya. Dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya nih, ada ada empat di sini, tapi sebelum kita ke contoh, kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau di sini saya dapat menjelaskan secara singkatnya, dapat dibedakan ya. Ini kumpulan benda tersebut atau bukan atau yang lain. Ya, langsung saja menuju ke contoh himpunannya. Ya, contoh himpunannya adalah nomor satu, himpunan siswa kelas 7B. Ya, ini dapat didefinisikan jelas ya. Jadi bisa dibedakan ini siswa kelas 7B atau 7A atau mungkin 7C atau mungkin 7D. Jadi dapat dibedakan. Contohnya kalau siswa 7A berarti nomor absennya itu daftar absennya seperti itu. Kalau siswa 7B berarti ya anak-anak yang ada di daftar absen kelas 7B. Misal yang 7A berarti dia wali kelasnya Pak Andri, misal kalau 7B berarti Pak Bagus ya. Contoh himpunan yang kedua adalah himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan genap ini berapa? Ya ada dua. Bilangan genap itu ada dua, ada terus 4. Setelah 4 berapa? 6. Setelah 6, 8, dan seterusnya. Intinya dia bilangan genap. Kalau semisal Pak Bagus nulis di sini ada angka 7 boleh nggak? Tidak boleh. Karena ini sudah didefinisikan bahwa himpunan bilangan genap itu anggotanya ya harus bilangan genap. Kalau 7 itu bukan bilangan genap, dia bilangan ganjil. Berarti dia bukan himpunan anggota dari himpunan bilangan genap. Yang kedua, himpunan hewan berkaki 4. Sudah jelas ya. Berarti yang masuk ke dalam anggotanya. Contoh hewannya atau contoh anggotanya yang masuk ke hewan berkaki 4 contohnya ada kuda. Ya. Ada kuda, terus ada apa lagi? Kalian mau boleh misal ada sapi, ya boleh sapi. Terus apalagi tikus kakinya ada berapa? Tikus kakinya ada 4, boleh misal kalian tikus. Dan seterusnya, ini berarti ini dapat didefinisikan dengan jelas. Berarti anggotanya ini dan seterusnya. Tapi kalau semisal Pak Bagus mau memasukkan ke sini, semisal apa ya? Ayam. Ayam saya mau masukkan ke himpunan hewan berkaki 4. Bisa tidak? Ayam kakinya berapa? 2. Berarti tidak bisa. Nah, maksud dari dapat didefinisikan dengan jelas maksudnya ini. Ini dapat dimasukkan ke kumpulan himpunan ini bisa tidak? Jadi ada kriteria-kriterianya yang harus dipenuhi. Nah, lanjut ke 4. Di sini ada kumpulan alat musik. Anggotanya apa alat musik? Ya, kalian boleh gitar. Apalagi misal kalian mau gendang, boleh gendang. Gendang apalagi misal kalian ingin alat musik itu apa lagi sih? Oh, ada juga bass mungkin ya. Mas tahu ya, bass dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini harus pakai kurung berawal. Nah, sudah jelas ya, kumpulan alat musik. Nah, kalau gitar, gendang, bass itu alat musik bukan? Iya, tapi kalau semisal Pak Bagus mau memasukkan di sini semisal kompor. Nah, kompor ini alat musik bukan kira-kira? Bukan. Dia itu alat masak. Berarti boleh tidak kompor dimasukkan ke dalam kumpulan alat musik?
jelas tidak boleh. Nah, inilah yang dimaksud dengan dapat didefinisikan dengan jelas. Begitu ya. Ya, kita langsung menuju ke latihan soal. Langsung saja, manakah yang merupakan himpunan ya dan bukan himpunan? Berarti kita harus mencari mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Yuk, nomor 1, kumpulan bilangan ganjil. Ini bisa dijelaskan nggak? Ada kriterianya nggak? Ada, bilangan ganjil. Berarti harus jelas. Jelas tidak ganjil? Ganjil itu dari angka berapa sih? Ya, jangan lupa ini harus pakai kurung kurawal. Dari angka 1, terus 2 ganjil bukan? Oh, 3 ya, bukan. Terus berapa? 5, terus 7, dan seterusnya. Dapat didefinisikan dengan jelas tidak? Ya, semua orang setuju kalau ini himpunan bilangan ganjil. Kalau semisal ada orang yang mau memasukkan ke 8, ya tidak boleh. 8 adalah bilangan genap, tidak boleh. Yuk kita lanjut ke yang nomor 2. Kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Ya, harus pakai kurang kurawal. Himpunan asli itu dari angka 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Berarti 1, 2, 3 dan kurang dari 10. Berarti kurang dari 10 itu berapa? Kalau 10 tidak masuk ya, berarti di bawahnya 10 adalah 9. Ini saya tulis seperti ini maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 seperti ini. Nah, kalau Pak Bagus ini masukkan 11 boleh tidak? Tidak boleh ya, karena didefinisikan sebagai asli kurang dari 10. 11 itu lebih besar dari 10 ya. Kumpulan siswa pandai. Kumpulan siswa pandai. Siswa pandai ini dapat didefinisikan dengan jelas atau tidak kira-kira anak-anak? Ya, mungkin menurut misal menurut kamu siswa A itu pandai, tapi menurut siswa yang lain dia tidak pandai. Bisa jadi siswa tersebut menurut saya siswa itu pandai, tapi menurut kamu tidak. Jadi tidak ada tolak ukur yang jelas. Ya, tidak ada kriteria yang jelas. Kriteria yang jelas. Maka ini jelas bukan ya. Ya, berarti ini bukan himpunan. Ya, saya tulis di sini bukan ya, bukan. Lanjut, kumpulan lukisan yang indah. Kumpulan lukisan yang indah. Ada kriterianya enggak ini lukisan indah? Tidak ada. Bisa jadi ini menurut kamu, misal ada lukisan, bisa jadi menurut kamu indah, tapi menurut saya tidak indah, bisa jadi. Atau kebalikan, bisa jadi lukisan A itu indah, tapi menurut kamu tidak indah. Jadi ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat, ini harus dapat didefinisikan dengan jelas. Maka kalau lukisan indah, indahnya ini berarti tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka ini bukan himpunan ya, bukan. Ini bukan ya, bukan himpunan. Bukan. Ya, atau saya silang aja ya, yang bukan himpunan saya silang. Ini bukan himpunan. Kumpulan bilangan prima. Kumpulan bilangan prima. Tentu sudah belajar ya. Bilangan prima itu dari angka berapa saja ya. Sedikit mengingatkan, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, jadi bilangan yang dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya berapa? Ada angka 2 ya, 2, terus 3, terus 5, terus 7, terus setelah 7, 9, bukan. 9 dapat dibagi 3. Kalau 2, 3, 5, 7 kan dapat
dibagi hanya dengan bilang itu sendiri. 2 juga dapat 2, 3 ya 3, 5 dapat dibagi 5, 7 hanya dapat dibagi 7. Tapi kalau 9 dapat dibagi 9 dan 3, maka dia bukan bilangan prima. Maka setelah 9 berapa? 10, 10 bukan, 10 bisa dibagi 5 ataupun 2. Maka 11. Dan seterusnya yang dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri, bukan bilangan yang lain. Setelah itu nomor 6, kumpulan makanan enak. Kumpulan makanan enak ini kira-kira himpunan bukan? Ya, makanan enak tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Bisa jadi ya menurut kamu nasi goreng itu menurut kamu enak, tapi menurut bapak kamu mungkin tidak enak. Bisa jadi kan seperti itu? Ya, kumpulan makanan enak bukan ya, bukan himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Saya silang di sini. Itu saja. Berarti himpunan, saya ulangi lagi, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, langsung menuju ke slide selanjutnya. Ya, di sini kita akan belajar tentang yang kedua adalah lambang himpunan. Lambang himpunan dulu di SD belum pernah ada ya. Yuk kita bareng. Di sini suatu himpunan, ya penjelasannya, suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Oh, sorry. Ya, suatu himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Ingat, harus huruf kapital. Terus, sedangkan anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil, dengan huruf-huruf kecil. Anggota himpunan diletakkan dalam kurung kurawal. Nah, ini yang baru ya. Dulu kalian hanya mungkin belajar kurungnya hanya seperti ini saja, seperti biasa seperti ini, tapi kalau dalam himpunan ini harus diletakkan dalam kurung kurawal. Kurung kurawal itu kalau ini kurung biasa, kurung kurawal itu pembuatnya seperti ini. Set. Nah, ya, set. Nah, gini juga boleh. Jadi beda. Kalau kalian menggunakan kurung seperti ini, maka otomatis kalian salah. Harus menggunakan kurung kurawal. Nah, lanjut. Setelah itu kita langsung menuju contoh. Ya, yuk kita langsung menuju contoh. Ingat ya, tadi himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, dan yang kedua kalau ada himpunan, anggota himpunan maka ditulis dengan huruf kecil, dan yang ketiga diletakkan dalam kurung kurawal. Yuk lanjut ke contoh. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, kita mau namai apa nih himpunan ini? Misal kita mau ngasih nama himpunan ini adalah himpunan G. Berarti harus ditulis dengan huruf kapital ya. Kita harus G. Misal G karena ganjil ya. Maka sama dengan, ingat, harus ditaruh di dalam kurung kurawal. Kita bikin dulu kurung kurawal. Himpunan bilangan ganjil ya. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Himpunan ganjil. Nah, berarti G anggotanya berapa saja? Himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Ada 1, terus ganjil lagi 3, terus 5, terus 7, dan yang terakhir 9. Tutup dengan kurung kurawal juga. Sudah jelas ya? Ya, contoh yang nomor 2. Himpunan huruf antara A dan F. Misal ini kita namai ya, kita bebas menamainya. Saya pilih A ya, sama dengan, ingat, kita menamai himpunan huruf antara A dan F ini dengan nama A, maka kita harus menuliskan kurung kurawal ya. Antara A dan F itu ada huruf apa saja sih? Ya, ada huruf B. Ya, ingat ya tadi anggota himpunan kalau huruf ditulis dengan huruf kecil. Antara A dan F ada B. Setelah B apa? C. Setelah C, D. Ya. Setelah C, D. Setelah D, E. Setelah E, F. Ah, nggak boleh ya. Batasnya antara E sampai F. Berarti B, C, D, E saja. Tidak ada A dan
F, karena A dan F ini adalah sekat-sekatnya, ya. Ya, seperti itu. Oke. Harus kalian ingat bahwa nama himpunan itu harus menggunakan huruf besar, ya, huruf besar, dan harus dalam anggota himpunan harus ditulis di dalam kurung kurawal, ya. Ya, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Ya, ini adalah beberapa himpunan bilangan, ya. Beberapa himpunan bilangan yang sering digunakan dalam matematika. Ini yang familiar, besok kalian harus ingat. Jadi kalau semisal ini huruf A itu biasanya digunakan untuk bilangan asli. Bilangan asli, ya. Bilangan asli berarti bilangan A. Bilangan asli itu dari angka 1, 2, 3. Jadi permulaannya kalau bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kalau bilangan asli. Nah, kalau setelah itu, kalau B itu berarti bilangan apa? B. Di sini bilangan bulat. Bilangan bulat, ya. Bilangan bulat itu yang penting tidak pecahan. Jadi bulat itu adalah bulat, ya. Bulat itu adalah lawannya dari pecahan. Tahu pecahan, ya? Pecahan itu biasanya koma-koma atau ada perperan seperti itu kalau dulu kalian di SD. Nah, bilangan pecahan itu yang pasti tidak bilangan batu yang pasti tidak pecahan, yaitu bisa dimulai dari negatif 1 juta, negatif 1 miliar. Nah, kita ambil paling kecil saja, negatif 2, ya. Berarti ini maksudnya negatif yang 3, 4, negatif 5, dan seterusnya. Negatif 1, 2, terus negatif 1, terus 0, terus berapa lagi? 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Tidak bisa saya tulis karena ini artinya bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 1 miliar sampai 1 triliun dan seterusnya. Maka cukup ditulis titik saja. Ya, yang ketiga adalah huruf C. Huruf C melambangkan bilangan cacah. Ini yang harus kalian ingat, ya. Semisal Pak Bagus coba kalian tulis bilangan A, anggotanya apa saja. Nah, berarti A itu asli 1, 2, 3. Coba tulis kalian anggota dari B, berarti ya anggotanya ini. Kalau C itu, ya, C itu untuk bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan asli namun depannya ada huruf nolnya, ya. Ada 0, 1, setelah itu sama plek dengan bilangan cacah. Jadi, ya, yang membedakan antara bilangan asli dan cacah, kalau asli mulainya dari 1, 2, 3, 4, kalau cacah mulainya dari 0. Ya, ini harus kalian perhatikan, ini penting sekali untuk pelajaran selanjutnya. Itu kita lanjut ke slide yang terakhir, ya. Maaf, ini bukan yang terakhir. Kita menuju slide yang keempat. Ya, di sini ada D, anggota himpunan. Setiap benda yang termasuk dalam himpunan disebut anggota himpunan. Dinotasikan dengan seperti huruf E tapi terbalik, ya. Kalau kalian bingung langsung saja, ya, langsung menuju contoh, ya. Misalkan himpunan bilangan genap kurang dari 7, ya. Saya misalkan nama himpunan bilangan ini adalah dengan lambangnya X. Ingat, nama bilangan harus dengan huruf kapital, ya. Misal X, X-nya gede, ya. Terus diawali dengan kurung kurawal. Ingat, kurung kurawal membuatnya beda dengan kurung biasa. Misalkan himpunan bilangan genap kurang dari 7. Genap yang kurang dari 7. Genap itu paling kecil berapa genap? Iya, genap itu 2. Ya, genap itu lawannya, kalau genap itu lawannya apa? Genap dan
ganjil ya. Iya, ini lawannya ganjil. Ya, ayo. Himpunan bilangan genap kurang dari 7. Genap itu 2, terus 4, terus 6, terus 8. Bukan, karena ini harus kurang dari 7. Berarti ya sudah 2, 4, dan 6. Itu saja. Nah, yang dimaksud dengan anggota himpunan berarti anak-anak, himpunan X ini anggotanya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Berapa saja? 2, 4, 6. Maka bisa ditulis seperti ini. 2, ya. Ini kan himpunan X, anggotanya ada 2, 4, dan 6. Berarti 2 ini adalah anggota, ini dibaca anggota, 2 anggota dari X. Jelas? Setelah itu berarti ada berapa itu? Ada angka berapa? Ada angka 4. Berarti 4 anggota, ya, anggota dari bilangan X. Jelas tidak? Jelas ya? Setelah itu 6. 6 maaf 6 itu juga anggota, ini dibaca anggota, 6 anggota dari bilangan X. Nah, kalau semisal Pak Bagus nulis, ini kan cuma 2, 4, 6. Kalau Pak Bagus nulis 8. 8 ini kira-kira anggota dari X bukan? Oh bukan, karena X ada 3 anggota saja, yaitu 2, 4, dan 8. 2, 4, dan 6. Kalau 8 bukan. Berarti 8 ini bukan anggota. Kalau ini kan berarti 6 anggota X. Tapi kalau kita bisa tulis di sini 8 bukan anggota X. Jelas ya? Kalau bukan berarti harus dicoret. Tapi yang harus kalian perhatikan ini saja. Yang pertama-tama ini dulu, nanti kalau udah berkembang soal baru semuanya diperhatikan. Ya, lanjut. Yang contoh kedua, misalkan himpunan bilangan asli kurang dari 5. Mau ditulis nama apa nih anggotanya? Misal M, ya, M, karena ya, kalian boleh bebas memilih M. Tapi yang harus kalian ingat tadi, misal Pak Guru bilang A, berarti tadi bilangan asli, B bilangan bulat, C cacah. Nah, kalau M ini apa? Didefinisikan sebagai, kita kan bebas ya, boleh M, kalian mau X boleh lagi, X lagi boleh, atau N boleh. Ya, misalkan kita kasih ini nama M dan didefinisikan sebagai bilangan asli kurang dari 5. Ingat bilangan asli tadi ya, awalnya dari 1. Setelah 1 ada 2. Setelah 2, 3. Setelah 3, 4. Setelah 4, 5. Dilihat bilangan asli kurang dari 5. Berarti 1, 2, 3, dan 4 saja. Karena 5 itu ya 5. Wong lebih kecil dari 5 berarti ya paling besarnya 4. Oke. Cukup jelas ya? Seperti itu. Langsung ke bawahnya. M ini anggotanya ada berapa? Ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Dan 4. Nah, berarti kita bisa tulis di sini 1 berarti anggota dari M. Oke. Iya, terus 2 anggota, ingat nulisnya seperti ini, 2 anggota M. Oke. 3 anggota, ya enggak, 3 anggota M bukan? Iya, karena M ini anggotanya ada 1, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Anggota dari M. Dan 4 ini juga anggota dari M. Setuju gak? Nah, kalau berarti kan ini M anggotanya cuma ada 4. Kalau Pak Bagus nulis di sini semisal ini 6. 6 ini anggota dari M bukan?
6. 6 ini anggota dari F bukan? Bukan, maka kalian bisa tulis shred. Terus misal 8 ini anggota dari M bukan? Bisa dicek di sini. 1, oh ada 8 enggak? Enggak ada, maka ini kalian tulis shred. Ya, di slide yang terakhir Pak Bagus akan menjelaskan tentang himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Ini maksudnya gimana? Ya, coba kita baca saja langsung definisinya. Himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya berhingga atau terbatas. Ya, yang perlu kita garis bawahi adalah ya jumlah anggotanya berhingga atau terbatas ya. Berarti ada batasannya. Sedangkan yang himpunan tak berhingga itu adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak berhingga atau tidak terbatas. Tak berhingga ya, saya garis bawahi, atau tak terbatas. Berarti yang harus kita pahami di sini bahwa berhingga dan tak berhingga itu masalahnya adalah dengan anggotanya ya. Ya, anggotanya. Jadi yang berhingga dan tak berhingga itu adalah anggotanya, jumlah anggotanya. Ya, yuk. Kita langsung saja menuju contoh himpunan bilangan asli kurang dari 5. Ya, coba kita definisikan, kita kerjakan. Himpunan bilangan asli kurang dari 5 kita akan tulis dengan huruf apa? Ingat, huruf kapital harus besar, kita namanya aja N. Ya, bebas. Dengan huruf kapital atau huruf besar dan harus pakai kurung kurawal. Ingat, kurung kurawal ya. Himpunan bilangan asli kurang dari 5. Himpunan bilangan asli itu yang paling kecil berapa? 1 ya. Terus 2, terus 3, terus 4. Sudah, itu saja. Hanya 4 saja ya, karena kurang dari 5. Nah, yang kedua ini contohnya himpunan bilangan asli lebih dari 3. Kalau ini tadi kurang dari 5, ini lebih dari 3. Kita lambangkan dengan apa? Boleh pakai O, P aja ya, pakai P. Ingat harus P besar atau P kapital. Terus menggunakan kurung kurawal ya. Himpunan bilangan asli lebih dari 3. Lebih dari 3. Berarti 3 tidak termasuk ya. Berarti setelah 3 berapa? 4. Setelah 4 berapa? 5 ya. 6. Terus 7, 8, 9 sampai berapa? Sampai 100, bisa sampai 100. Ada lagi bilangan yang lebih besar dari 100. Ya ini kan lebih besar dari 3. 100 lebih besar dari 3. 1 juta lebih besar dari 3. Bahkan 1 miliar lebih besar dari 3. Jadi nggak ada batasannya. Ini banyak banget ya. Tidak bisa kita tulis di sini sampai yang paling besar, tidak bisa. Maka ya, karena ini jumlah anggotanya tidak terbatas, maka inilah yang disebut sebagai himpunan tak berhingga karena tidak memiliki batas ya. Ini sampai 1 miliar, berarti masih ada lebih besar dari 1 miliar, ada 1 miliar lebih 1 miliar 2, 1 miliar 3 sampai nggak habis-habis sampai 1 triliun, terus ini nggak ada batasnya, sehingga inilah yang disebut sebagai himpunan tak berhingga. Dan ada contoh lain ya, pasti ada contoh lain. Ya udah, itu saja anak-anak pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar online, ulangi terus video Pak Bagus ini. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Apabila Pak Bagus ada salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 8 bukan anggota dari M. Ya, cukup jelas ya, seperti itu.